Ini ada pertanyaan selanjutnya pendeta dari saudari Ani Booster. Di sini dikatakan, saya agak bertanya-tanya dengan mencari rasa aman yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kalau begitu, apakah bekerja sebagai PNS dan bekerja di BUMN adalah sesuatu yang kurang tepat? Karena orang berlomba-lomba bekerja di sana tentunya mencari rasa yang lebih aman. Mungkin yang tidak boleh dilakukan adalah mencari sukses. Ketika sudah sukses menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Begitu mungkinkah? Oh, ini. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya coba ingat-ingat kapan kita bahas ini mengenai mencari rasa aman. Seingat saya pernah dulu kita bahas tentang Lukas pasal yang ke-12, di mana di sana ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut sebagai seorang kaya yang bodoh? Karena ceritanya demikian. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Kita mulai baca ayat yang ke-16. Okay. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lalu kalau tidak salah dalam episode itu kita menggunakan istilah mencari aman. Ini yang dimaksudkan dengan mencari aman dengan bergantung kepada dirinya sendiri. Dia pikir segala rencananya akan membuat dia aman bertahun-tahun. Padahal dia tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang dia andalkan adalah harta yang dia timbun. Ini bukan menabung lagi. Alkitab sangat mendukung konsep menabung. Kenapa kita tahu Alkitab mendukung konsep menabung? Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa yang dilakukan oleh semut? Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Supaya apa? Supaya nanti pada waktu paceklik dia punya makanan. Itu yang namanya menabung. Dia bukan menimbun harta. Yesus menegur penimbunan harta. Ditimbun untuk dirinya, dan dia berpikir bahwa dengan harta yang sudah banyak dia aman. Tidak berdoa pun dia aman karena hartanya sudah banyak. Dia tidak perlu berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tidak lagi. Kenapa? Karena dia tahu sudah ada timbunan harta, gudang-gudang harta seperti yang disebutkan dalam Lukas pasal yang ke-12. Jadi yang dimaksudkan dalam episode itu, mudah-mudahan itu yang ditanyakan oleh Ani Booster, adalah mencari aman dengan strategi untuk bergantung kepada diri sendiri. Tidak ada ruangan iman kepada Allah. Tidak ada ruangan percaya kepada pimpinan Tuhan. Semuanya adalah oleh karena ia telah menimbun harta di atas dunia ini. Bahkan di Matius pasal yang ke-6 juga
Tuhan Yesus menegur, jangan kita menimbun harta di atas dunia ini. Menabung boleh, tapi bukan menimbun. Menabung itu untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk menjadikan apa yang ditabung itu sebagai suatu andalan, landasan, sandaran, sehingga kita merasa kita sudah aman sekalipun tanpa Allah. Itu yang dimaksudkan. Terima kasih.